Mbak Dian, jadi ibu itu bagaimana mengelola keluarga putra-putranya sampai kemudian bisa mentas? Yang pasti saya ngikutin apa yang Gus ajarkan, apa yang Bapak juga ajarkan ke kami dalam mengurus anak-anak. Nggak perlu ngoyo lah, istilahnya begitu. Manut aja, manut. Dan harapannya saya sebagai ibu juga sekarang kan single parent, supaya anak-anak itu bisa mengikuti jejaknya Bapak, itu aja. Nggak lebih dari itu, nggak menyimpang juga dari itu. Ke depan kan akan ronceng lagu lagi, ceritanya bagaimana? Untuk lagu ketiga ini memang benar-benar spesial, mungkin juga karena apa ya, keadaan juga. Itu kita penggarapan full nanti di Sragen. Untuk musik sudah kita serahkan ke Sragen, studio Sragen, di mana studio itu pernah dipakai almarhum Bapak juga di setiap lagu-lagunya. Jadi kemarin dari pihak sana juga udah kontak saya, kalau bisa lagunya Saso di sana. Udah kita ikut di sana. Ini udah mulai penggarapan untuk musiknya. Kalau dia bisa bikin lagu itu diajari atau bisa sendiri atau karena sekolahnya? Enggak, dia otodidak sih Mas. Otodidak. Dia bisa sendiri. Mungkin karena juga turunan dari Bapak juga. Dia sendiri. Istilahnya lagi apa gitu langsung jadi gitu aja. Seperti Bapak juga. Dimanapun lagi ngapain itu langsung jadi. Kalau konsepnya lagu dan video klip yang nanti ketiga ini mau bagaimana kira-kira? Yang pasti saya ngikutin pasaran, milenial punya. Karena kan kalau kita istilahnya pakai konsep yang lama kan harus sesuai dengan lagunya juga. Karena kan Staso kan masih muda, jadi saya mengikuti pasaran, gaya anak muda sekarang aja. Yang simpel tapi ya semoga bisa diterima gitu di masyarakat. Untuk yang album yang ketiga ini mungkin untuk para penggemar nanti tagnya apa ini Mbak Dian? Oh yang itu kita pakai Dulure Taso aja ya. Mungkin Ya. Itu inspirasinya dari mana Mbak? Saya sendiri waktu itu kan dari mereka kan Sobat Bangkit harus gini-gini, ya udah istilahnya kan ya udah enggak pakai Sobat Bangkit nggak apa-apa gitu. Terus waktu di grup itu juga ada admin dari Jakarta sama anak lanang juga istrinya Staso. Kita langsung bahas harus dapat itu, jangan pakai Sobat Bangkit gitu kan, harus dapat gitu. Terus akhirnya saya nyeletuk Dulure Taso piye, kayaknya lebih remaket loh itu, Jawa ini punya gitu kan. Ya udah akhirnya kita ambil itu, mereka juga setuju. Ya udah Bu, Dulure Taso ya Bu, ya. Kan namanya Setaso kok sekarang malah dipotong jadi Taso kan? Nama panggilan Mas. Nanti kalau manggilnya Staso belibet ya nanti. Istilahnya kan ya maaf kalau istilahnya Yai Jawa kan enaknya ngomongnya Taso gitu kan. Panggilannya sehari-hari Taso. Bagaimana nanti caranya memperkenalkan lagu-lagunya Taso selanjutnya? Kita tetap lewat di YouTube-nya Mas Taso nanti. Kita nanti untuk lagu ketiga pasti di YouTube-nya Mas Taso. Dan untuk lagu yang pertama yang kedua kan akan kita recycle lagi. Jadi untuk lagu Pepujaneng Ati untuk vokal dan musik tetap sama, hanya video klip aja yang berbeda. Untuk lagu yang kedua mungkin nanti tag vokal lagi, musiknya juga berbeda dan video klipnya berbeda. Kita merubah total itu di lagu kedua. Kalau di lagu pertama kita nggak berani untak-untak untuk musik dan tag vokalnya, karena itu kan momen banget itu Mas, karena ada Bapak juga di situ, jadi kita nggak ngowain, hanya lagu kedua aja yang rombak total. Terus ketambahan lagu ketiga. Kalau video klip yang pertama itu mau dirubah konsepnya bagaimana? Ya anak muda, sama anak muda. Mungkin nanti lebih simpel kali ya Mas, lebih simpel dari yang kemarin. Kalau selain Setaso saat sekarang putra-putra Mbak Dian yang sudah tampak mungkin mengikuti jejak Bapak siapa Mbak? Selain Mas Taso. Kalau Stansa juga ada, Stania ada. Cuma kan untuk saat ini kan biar Mas Taso dulu yang naik lah istilahnya. Nanti kalau istilahnya sudah ada jalannya enak kan otomatis adiknya mengikuti. Jadi saya juga nggak memaksa
anak lanang yang kecil itu sama apalagi yang perempuan untuk tampil enggak. Mereka masih butuh waktu untuk belajar juga. Main. Kalau meletakkan di YouTube harapannya apa? Iya. Kan lagunya mau diletakkan di YouTube, harapannya apa? Harapannya yang pasti, kalau yang pasti itu booming ya Mas ya. Harapannya itu. Tapi setidaknya nanti bisa diterima di masyarakat luas saja saya sudah bersyukur. Itu aja sih. Nggak muluk-muluk saya. Kira-kira di launching kapan itu Mbak Dian? Insya Allah kalau untuk lagu ketiga nanti insya Allah akhir bulan September. Karena kita baru penggarapan musik juga untuk lagu kedua dan lagu ketiga. Jadi bersamaan ya. Ya nanti selesainya paling 2 minggu Mas. Iya. Insya Allah lancar lah nanti. Terus ada nggak kira-kira nanti rencananya launchingnya bagaimana? Apakah seperti yang lagu pertama itu pakai tumpengan atau bagaimana? Boten ah. Enggak Mas, biasa aja lah. Biasa aja. Nggih. Simpel aja. Simpel aja gimana maksudnya? Langsung di launching gitu aja. Iya, iya. Ya kalau istilah kalau lagu pertama kan mungkin kita kembali lagi kayak momen gitu ya. Lagu pertama itu kan momen, tapi kalau udah kedua, ketiga gitu kayak saya rasa biasa aja. Kecuali kalau kita ngeluarin album itu beda lagi. Maksudnya teman-teman media dikasih tahu nggak nanti? Oh pasti. Ya, pasti. Nanti saya undang.